Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewers, pendengar yang beriman. Senang sekali saya Rahma Mandasari bisa menjumpai Anda semuanya, dan ini adalah kehormatan bagi saya sore-sore begini duduk dengan ayahanda tercinta supaya menggali ilmu agar ilmu kita bermanfaat ya dan bisa menginspirasi banyak orang. Sudah ada di samping saya Profesor Kamruni Darajat, kita sapa bersama ya. Assalamualaikum Ayah. Ayah Prof. Mudah-mudahan nular ya Prof. Prof, hari ini kita temanya adalah membahas seberapa apa sih istimewanya jika kita itu punya ilmu gitu. Karena kan hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap Islam. Maka di sini Prof, tidak ada beda gender antara muslim dan muslimah, begitu ya Prof ya. Tidak ada bedanya, sama gitu kedudukannya untuk menuntut ilmu, wajib gitu. Nah, sebenarnya apa sih istimewanya jika kita berilmu gitu? Baik pendengar sekalian, kalau ada pertanyaan misalnya apakah sebenarnya keistimewaan daripada orang yang punya ilmu ya. Kalau orang punya ilmu paling tidak ya itu akan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Itu satu sisi ya. Ada sebuah ungkapan yang kalau tidak salah itu oleh Imam Syafi'i disebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kehidupan dunianya itu senang, bahagia, harus melalui ilmunya. Demikian juga kalau orang ingin mencapai kebahagiaan di akhiratnya juga dengan ilmu. Dan siapapun yang ingin mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Oleh sebab itu, nilai ilmu itu betul-betul sangat tinggi. Di dalam Islam itu menempati ranking yang tinggi setelah keimanan ya. Oleh sebab itu Nabi sendiri juga pernah menyuruh ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya, tapi kemudian ada ziyadahnya, wa muslimatin. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Tapi kalau asli daripada hadis itu hanya sampai pada muslim ya. Tapi yang beredar itu dengan muslimatin. Itu ada kaitannya dengan macam mana kalau dengan yang perempuan, macam mana yang punya ilmu ya. Nah, ngomong-ngomong soal perempuan nih Prof, karena saya juga perempuan nih ya, viewers saya mungkin viewers di rumah ini ya, subscribernya kita juga perempuan nih Prof. Baik. Muslimah itu kan boleh berpendidikan tinggi-tinggi gitu. Misalnya saya bercita-cita pengen seperti ayah nih, amin ya Yahya, didoain ya menjadi profesor gitu. Sementara kan kalau Islam strict banget tuh rules-nya itu Prof, yakni muslimah itu harus di rumah, kan sebaiknya di rumah gitu ya. Ini gimana Prof? Sementara kan tadi tidak ada perbedaan gender. Ya, kalau dalam Islam sendiri sebenarnya tidak ada perbedaan gender dalam hal itu ya. Kalau misalnya kita melihat dari sejarah umat Islam itu sendiri, kalau dulu perempuan itu dianggap sebagai barang, sebagai benda ya. Komoditas gitu ya Prof? Ya, sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan seperti itu. Tapi kan ketika ada Islam, Nabi kemudian mengangkatnya dengan luar biasa, sehingga kan disebutkan surga pun ada di bawah kaki ibu. Jadi sesuatu yang sangat tinggi, yang sangat mulia justru diletakkannya malah di bagian yang menurut kita paling rendah gitu ya. Jadi kalau menurut saya Islam mengangkat derajat perempuan itu sudah sangat luar biasa tingginya. Artinya berbeda dari tradisi pada masa lalu ya.
Dan kalau sekarang bagaimana itu? Muslim atau muslimah hampir memiliki hak yang sama, ya, memiliki hak yang sama dalam pengertian memiliki peluang untuk mendapatkan derajat yang tertinggi, memiliki ilmu dan memiliki pengetahuan seperti halnya yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Nah, berarti nggak ada masalah nih ya. Jadi jangan khawatir nih viewers, untuk kita kaum perempuan ya raih memang ilmu setinggi-tingginya, tapi membuat how to make it balance gitu loh, Prof. Bagaimana menyeimbangkan perannya kita gitu, perempuan juga di rumah gitu, Prof. Di samping itu, ya, perempuan juga memiliki fungsi khusus, ya. Sebagai di rumah. Kenapa di rumah itu? Karena di rumah itulah sebagai awal mula pendidikan. Tapi kalau disebutkan atau dibilangkan lebih bagus di rumah, sebenarnya makna yang tertinggi dari situ adalah seorang ibu itu akan menjadi guru. Guru bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu pun dalam tradisi Islam sering disebutkan al-ummu madrasatul ula, bahwasanya seorang perempuan atau ibu itu adalah guru yang pertama di rumahnya masing-masing. Oleh sebab itu fungsi daripada umi ataupun ibu sebagai guru di sini mendapatkan derajat yang mulia. Ya, oke. Nah, Prof, ilmu itu kan kunci dari segala kebaikan. Untuk menurut Islam ini maksudnya kira-kira gimana nih, Prof, yang simpelnya apalagi untuk millennials gitu, untuk generasi muda Islam? Ilmu sebenarnya bukan hanya orang Islam saja. Ilmu itu sifatnya adalah umum. Baik itu non-muslim ataupun muslim, itu semuanya memiliki peluang yang sama, ya. Tetapi ilmu ketika masuk atau digali dari sisi Islam itu memiliki nilai religius dan memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Kalau yang non-muslim barangkali dia menggali betul, tetapi atas nama siapa? Oleh sebab itu kita bisa mengambil juga dari ayat kita, ya. Misalnya perintah kita suruh untuk membaca, ya. Iqra, ya, bacalah, ya. Iqra, bacalah, itu berlaku untuk semuanya. Muslim atau non-muslim itu semuanya. Tetapi kalau untuk yang muslim itu Iqra bismi rabbik, ya. Bacalah, tetapi ingat, kamu baca itu bukan karena kamu. Kamu membaca itu atas nama Tuhanmu. Jadi kita membacanya bukan karena saya pandai membaca, terus kita membaca. Tetapi kalau orang Islam akan mengatakan, saya membaca karena Allah. Saya menggali karena Allah. Saya mengkaji karena Allah. Saya menganalisis karena Allah. Jadi di situ ada nilai yang sangat berbeda sekali. Yang satu tidak mengenal Tuhan, tapi yang satu ini berkaitan dengan ketuhanan. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu berarti sama dengan kita belajar tapi dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang non muslim pastilah tidak akan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi nilai perbedaan yang sangat penting sekali itu di nilai spiritualitasnya itu. Ya, baik, Prof. Imam Ahmad mengatakan bahwa manusia lebih perlu ilmu daripada makan dan minum. Ini maksudnya di sini ilmu syar'i begitu, ketimbang ilmu dunianya. Gimana maksudnya? Daripada makan dan baik, kaitannya dengan sabda Nabi yang menyatakan bahwasanya ilmu di sini penting, ya. Memang kalau kita perhatikan tingkatan-tingkatannya, kalau keilmuan itu memang bertingkat-tingkat, paling tidak ada 3 tingkatan lah, ya. Ada nilai materialis, nilai emosional, ada nilai spiritual itu tadi, ya. Kalau makan minum itu sifatnya adalah materialis, ya. Tapi kalau tadi ilmu bisa memiliki 2 sudut ataupun 2 arah, ya. Ilmu dalam hal ini adalah ilmu kaitannya dengan ilmu-ilmu duniawi dan juga ilmu-ilmu yang sifatnya adalah ukhrawi, ya.
Makanya dikatakan juga bahwasanya merenungnya seorang seorang pemikir, sejenak saja dia merenung, itu dianggap lebih bagus lagi daripada sholat sekian rakaat, seperti itu. Artinya bahwa berpikir itu sesuatu aktivitas yang memang penting dan itu berat untuk dilakukan. Prof, kalau menurut Prof sendiri nih, ilmu syar'i begitu, itu lebih penting diraih dulu daripada ilmu dunia atau bagaimana? Nah, kalau kaitannya dengan ilmu ya, gini. Kalau Imam Al-Ghazali itu membagikan ilmu ke dalam dua nih. Ada ilmu fardhu ain, yang dimaksud dengan fardhu ain barangkali yang syar'i itu tadi. Kemudian ada fardhu kifayah. Artinya selain yang fardhu ain itu adalah fardhu kifayah. Dalam hal ini ilmu yang fardhu ain itu adalah yang mengacu pada untuk kepentingan kita, untuk akhirat kita. Ya, kalau yang kifayah itu adalah biasanya kaitannya dengan masalah keduniawian gitu. Tapi kita juga tahu masalah ilmu-ilmu keduniawian itu pun juga sebagai tangga untuk naik ke ilmu yang sifatnya spiritual. Nah, ya, berarti kedudukannya tetap ilmu yang syar'i ini bagi kita muslim ini lebih utama begitu ya, Prof? Iya. Baik, Prof, bahayanya orang yang nggak punya ilmu itu apa, Prof? Bahayanya orang yang nggak punya ilmu secara awam saja kita bisa mengatakan sangat berbahaya. Dalam hal ini tergantung juga sebenarnya pada konteksnya. Ya. Sholat kita, kalau tidak ada ilmunya bagaimana kita mau sholat? Misalnya kan, kita berniat mau melakukan zakat misalnya, tapi kalau nggak ada ilmu tentang hitungnya macam mana? Ya. Kita mau menentukan arah kiblat, kalau nggak ada ilmunya, nggak mungkin kita bisa menentukan. Oleh sebab itu, ilmu juga adalah sangat menentukan untuk pelaksanaan ibadah. Artinya jangan sampai kita melaksanakan ibadah tetapi nggak ada ilmu tentang ibadah itu. Nah, ya. Ini harus kita perhatikan nih ya. Jadi tetap ilmu itu sangat utama gitu ya untuk ibadah gitu. Nah, Prof, mungkin terakhir untuk menutup bincang-bincang santai kita sore ini, apa pesan Prof kepada millennials nih yang subscribernya kita nih, Prof, untuk channel Cendekiawan Islam ini? Silakan, Prof, terkait dengan ilmu, pentingnya menuntut ilmu. Baik, menuntut ilmu penting, betul. Sebab kalau tidak, itu kita akan tertinggal. Ya. Memiliki ilmu tinggi di mata Allah dan tinggi juga di mata manusia. Oleh sebab itu, bagi milenial yang memiliki keinginan untuk dihormati oleh Allah, dihormati oleh sama manusia, hendaknya memiliki ilmu. Oke. Wah, luar biasa. Baik, saya kutip nih sekali lagi, tadi kata Prof. Amruni Darajat adalah jika ingin dihargai oleh Allah, kemudian manusia gitu, hendaknya kita yang berilmu. Nah, mudah-mudahan pesan ini bisa terus berada di benak kita semuanya ya, dan menjadi pemicu kita untuk semangat terus dalam menuntut ilmu hingga mati, hingga kita menuntut usia begitu ya, Prof ya. Baik, demikian bincang-bincang saya, semoga bermanfaat ya viewers. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Cendekiawan Islam. Saya Rahma Mandasari untuk channel Cendekiawan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.